Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabarnya untuk semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Tujuan utama ya pembentukan organisasi kemasyarakatan atau yang biasa kita sebut dengan ormas adalah ya untuk meningkatkannya gitu partisipasi gitu dan pemberdayaan masyarakat gitu serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya selain itu juga ormas juga ya tentunya harus bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama, kepercayaan dan norma dan juga moral ya etika serta budaya. Begitupun dengan ormas keagamaan ya, contoh seperti ormas FPI. Tujuan utama dibentuknya FPI adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, yang berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran yaitu kemaksiatan. Mereka yang mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam ya, dan gitu, dan memberantas kemaksiatan seperti itu. Namun sebuah tujuan yang baik tentunya harus juga orang-orang yang menjalankannya, yang berada di ormas tersebut adalah orang-orang yang baik tentunya ya. Namun kebanyakan faktanya di setiap ormas selalu saja ada oknum-oknum yang menodai ormas itu sendiri ya. Seperti itu, bahkan sampai petinggi-petingginya bukannya menjadikan ormas tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya, malah dijadikan ormas tersebut sebagai tunggangannya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu. Coba kita flashback ke belakang ya, terkait ormas FPI ini. Kenapa ormas FPI bisa dibubarkan? Ya alasannya karena dianggap melanggar hukum dan tidak memiliki legal standing gitu sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas. Pemerintah menyatakan bahwa FPI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang gitu ya, termasuk tindak kekerasan atau razia sepihak juga ya, dan provokasi. Selain itu, anggaran dasar FPI juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dan puncaknya secara resmi Juni kalau nggak salah 2019 itu ya, ormas FPI tidak lagi memiliki status hukum sebagai ormas ya, seperti itu. Nah sekarang kita ada video ya, ini jejak digital terkait ormas FPI sih kata yang di video ini. Jujur saya sendiri juga tidak tahu video ini apakah benar yang ada di dalam video ini adalah ormas FPI atau bukan. Itu langsung aja yuk kita lihat untuk videonya. Terlebih bagi mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para korban dibunuh dan dibantai dengan beringasnya. Dan setelah tidak berdaya, jasad korban masih juga diinjak-injak. Organisasi bajingan. Ini perkataan Gus Dur. Bajingan, pasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. FPI dibalik peristiwa penyerangan Ahmadiyah Cikesik 6 Desember 2019. Ini jejak digital tahun 2011 ya. Ratusan sampai ribuan massa anti Ahmadiyah yang dimobilisasi menuju Masjid Cangkoren dipimpin oleh Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya yang merupakan kader binaan dari Muhammad Rizik Syihab dan memperoleh perlindungan hukum dari Kepala Bidang Advokasi FPI, yaitu Munarman. Masa besar anti Ahmadiyah di bawah kendali Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya melakukan pembantaian terhadap para Ahmadi, sebutan bagi jamaah Ahmadiyah, dengan melempari rumah, merobohkan atap dan parabola, merusak dan membakar 2 mobil dan 1 motor milik Ahmadi, serta mengejar Ahmadi dengan menggunakan golok, kayu, dan batu hingga menewaskan 3 orang Ahmadi di lokasi kejadian dan 1 orang Ahmadi di rumah sakit. Kemudian, amuk massa yang tidak pernah dicegah tersebut melakukan pengejaran dan sweeping ke rumah-rumah warga sekitar.
Massa anti Ahmadiyah yang didatangkan dari luar Cikesik itu juga telah dilengkapi dengan berbagai macam senjata tajam dan bom molotov. Sampai hari ini, keluarga korban peristiwa Cikesik masih mengalami trauma yang mendalam. Terlebih bagi mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para korban dibunuh dan dibantai dengan beringasnya. Dan setelah tidak berdaya, jasad korban masih juga diinjak-injak dan bahkan ada yang melompat-lompat di atas punggung korban tanpa ada rasa kemanusiaan sebagai manusia beradab yang membela agamanya. Setelah peristiwa tersebut, Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abdullah melarikan diri ke Jakarta dan dilindungi serta disembunyikan oleh Muhammad Rizik Sihab dan Munarman di sebuah hotel di Petamburan, Bilangan, Jakarta Pusat. Dan patut untuk dicurigai bahwa aksi massa anti Ahmadiyah tersebut bukanlah sebuah tindakan spontan, tetapi merupakan rekayasa yang jelas ada aktor intelektualnya. Para pelaku unsur lapangan telah menjalani hukuman di lapas Serang dan lapas Pandeglang. Tetapi otak pelaku belum pernah tersentuh hukum. Dengan dilindunginya tersangka Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya oleh Muhammad Rizik Sihab dan Munarman, dapat dipastikan mereka berdualah yang berada di belakang aksi kerusuhan anti Ahmadiyah di Cikesik. Dan sebagai intelektual leader dari kasus tersebut, mereka harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim. Dan Munarman juga pernah menyatakan kala itu bahwa saya siap dipenjara asal pemerintah bubarkan Ahmadiyah. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan disuap-suap ikut ngomong-ngomong tangkap, bubar ini Ahmadiyah. Dan saya nyatakan, kalau Ahmadiyah dibubarkan, begitu kepres terbit, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu, hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, kena hukum. Jejak berdarah FPI sudah terekam dan tercium di berbagai rangkaian peristiwa, terutama pada saat terjadinya peristiwa Ketapang sebagai debut pertama FPI yang menewaskan 13 orang dan juga menghancurkan 11 gereja. Penyeruan atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) kemarin menuai kecaman. Sejumlah korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit akibat penyeruan ini. Belum lagi dengan kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah saat bergabung untuk merayakan Hari Lahir Pancasila di Monas pada 1 Juni 2008. Bersama-sama dengan massa AKKBB, Aksi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang mengakibatkan korban cedera dan geger otak karena diserang menggunakan benda tumpul berupa kayu, pipa, ledeng, dan lainnya. Korban yang diserang tidaklah hanya kaum pria tetapi juga ibu-ibu dan anak-anak, turut diamuk oleh massa Laskar FPI. Dan lagi-lagi, Muhammad Rizik Sihab dan Munarman menyatakan perlawanan terhadap pihak kepolisian bila laskar-laskar mereka yang melakukan penyerangan akan ditangkap. Dari sinilah dengan nyata dan jelas bahwa FPI berada di balik penyerangan yang dilakukan terhadap jamaah Ahmadiyah pada peristiwa Cikesik 6 Desember 2011. Dan masih banyak lagi kasus penyerangan massa FPI lainnya yang mereka lakukan dengan persetujuan dari Muhammad Rizik Sihab dan Munarman. Terutama ada aksi penolakan Gubernur Basuki Cahayapurnama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan peristiwa bentrok di depan gedung DPRD DKI Jakarta melawan aparat kepolisian RI.
Muhammad Rizik Syihab dan Munarman adalah penjahat kemanusiaan bertopeng agama. Itu ya video yang katanya jejak digital FPI ya. Gitu. Untuk kebenarannya saya pun tidak tahu ya yang di dalam video itu benarkah peristiwa tersebut sesuai yang dikatakan gitu ya oleh narasi video ini. Seperti itu. Gimana nih menurut kalian? Silakan ya. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.